Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Perkenalkan, nama saya Milhatin Sirfa dengan NIM 203011100058. Saya dari kelompok 8 dan tentunya saya tidak sendirian, yakni bersama rekan saya Sofarina Nur Fariha dengan NIM 2030111059 dan juga Rifan Maulana dengan NIM 2030111060. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Proposisi dalam Logika. Ada perumusan masalah dalam makalah kami. Yang pertama adalah apa pengertian proposisi, yang kedua bagaimana macam-macam proposisi menurut bentuknya, dan yang ketiga apakah yang dimaksud dengan distribusi. Memasuki pembahasan pertama yakni pengertian proposisi. Jadi proposisi adalah suatu keputusan. Keputusan yang dipermasalahkan dalam filsafat logika adalah keputusan yang berhubungan dengan term-term yang terangkai dalam suatu kalimat. Jadi, proposisi atau keputusan adalah pernyataan tentang relasi yang terdapat di antara dua buah term. Suatu proposisi mempunyai 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah subjek, dan yang kedua adalah predikat, dan yang ketiga adalah copula. Copula disebut juga penghubung di antara subjek dan juga predikat. Misalnya, semua manusia adalah hamba Allah. Semua manusia itu sebagai subjek, hamba Allah sebagai predikat adalah sebagai copula. Menurut logika tradisional, proposisi mestinya terdiri atas 3 bagian, yaitu subjek, predikat, dan juga copula. Copula mesti ada dan fungsinya menyatakan hubungan yang terdapat antara subjek dan juga predikat. Hubungan yang dinyatakan oleh copula mungkin berupa afirmasi. Artinya, copula menyatakan bahwa di antara subjek dan predikat tidak terdapat suatu hubungan apapun. Dalam logika dikenal adanya 2 macam proposisi menurut sumbernya, yaitu proposisi analitik dan juga proposisi sintetik. Proposisi analitik adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya, seperti contoh. Burung adalah hewan. Kata hewan pengertiannya sudah terkandung pada subjek burung. Jadi, predikat pada proposisi analitik tidak mendatangkan suatu pengetahuan yang baru. Untuk menilai benar tidaknya proposisi serupa, kita lihat ada tidaknya pertentangan dalam pernyataan itu. Proposisi analitik disebut juga dengan proposisi a priori. Proposisi sintetik. Yang kedua adalah proposisi sintetik. Proposisi sintetik adalah proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya, seperti manggis itu manis. Kata manis pengertiannya belum terkandung pada subjeknya, yaitu manggis. Jadi, kata manis merupakan pengetahuan baru yang didapat melalui pengalaman. Proposisi sintetik adalah lukisan dari kenyataan empirik. Maka untuk menguji benar salahnya diukur berdasarkan sesuai tidaknya dengan kenyataan empiriknya. Proposisi ini disebut juga proposisi a posteriori. Oke, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjuti dari pembahasan tadi sudah terangkan oleh rekan saya, teman saya, tentang apa itu pengertian proposisi, dan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam proposisi menurut bentuknya. Dan macam-macam proposisi menurut bentuknya itu dibagi menjadi berapa? Proposisi dalam bentuknya itu dibagi menjadi 3. Yang satu itu ada proposisi kategorik. Proposisi kategorik adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Proposisi kategorik yang paling sederhana terdiri dari 1 term subjek, 1 term predikat, dan 1 copula, dan 1 quantifer. Subjek adalah term yang menjadi pokok pembicaraan atau orangnya atau bendanya. Predikat adalah
tram yang menerapkan subjek tadi. Terus copula adalah kata yang menyatakan hubungan antara tram subjek dan tram predikat. Dan yang terakhir, quantiver adalah kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang diikat oleh tim subjek. Contohnya, sebagian manusia adalah pedagang. Yang jadi nanti yang sebagian itu adalah menjadi quantiver, terus manusia menjadi subjek adalah menjadi copula, dan pedagang menjadi predikat. Perlu diketahui, meskipun dalam suatu proposisi tidak menyatakan quantivernya, tidak berarti subjek dari proposisi tersebut tidak mengandung pengertian banyaknya suatu satuan yang diikat. Berarti kan proposisi yang quantivernya dinyatakan. Contoh, proposisi universal. Semua tanaman membutuhkan air. Proposisi partikular, sebagian manusia dapat menerima pendidikan tinggi. Proposisi singular, seorang yang bernama Hasan adalah seorang guru. Proposisi tersebut dapat dinyatakan tanpa disebutkan quantivernya, tanpa mengubah kuantitas proposisinya. Contohnya tadi, proposisi universal. Yang pertama kan yang ada quantivernya ya. Contohnya semua tanaman membutuhkan air. Kalau quantivernya dihilangkan, itu tidak mengubah kuantitas proposisinya, yaitu dengan tanaman membutuhkan air. Karena semua tanaman kan membutuhkan air. Jadi kata-kata semua itu dihilangkan, itu tidak mengubah kuantitasnya, atau dalam kata lain artinya itu sama, tidak akan berbeda. Yang kedua, tadi yang pertama, sebagian manusia dapat menerima pendidikan tinggi. Quantivernya dihilangkan, manusia dapat menerima pendidikan tinggi. Terus quantivernya yang dihilangkan, seorang yang bernama Hasan adalah seorang guru. Quantivernya dihilangkan, Hasan adalah seorang guru. Dari kombinasi antara kuantitas dan kualitas proposisi, maka kita kenal 6 macam proposisi, yaitu yang pertama, universal positif, seperti semua manusia akan mati. Yang kedua, partikular positif, seperti sebagian manusia adalah guru. Dan yang ketiga, singular positif, seperti Rudi adalah pemain bulu tangkis. Yang keempat, universal negatif, seperti semua kucing bukan burung. Yang kelima, partikular negatif, seperti beberapa mahasiswa tidak lulus. Dan yang keenam, singular negatif, seperti Fatimah bukan gadis malu. Proposisi universal positif, kopulanya mengakui hubungan subjek dan predikat secara keseluruhan. Dalam logika dilambangkan dengan huruf A. Proposisi partikel positif, kopula mengakui hubungan subjek dan predikat sebagian saja, dilambangkan dengan huruf I. Tadi kan semuanya, kalau yang ini itu hanya sebagian. Kemudian proposisi singular positif, karena kopulanya mengakui hubungan subjek dan predikat secara keseluruhan, maka dilambangkan dengan huruf A. Keseluruhan tadi A. Huruf A dan I masing-masing sebagai lambang proposisi universal positif dan partikular positif, diambil dari dua huruf hidup. Pertama, kata lain affirmo yang berarti mengakui. A, affirmo yang berarti mengakui. Proposisi universal negatif, kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikat secara keseluruhan. Dalam logika dilambangkan dengan huruf E. Proposisi partikular negatif, kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikat sebagian saja, dilambangkan huruf O. Dan posisi singular negatif, karena kopulanya mengingkari hubungan subjek
dan predikat secara keseluruhan juga dilambangkan huruf E. Huruf E dan O yang dipakai sebagai lambang tersebut diambil dari huruf hidup dalam kata nego, bahasa Latin yang berarti menolak atau mengingkari. Lebih mudahnya dapat dilihat pada tabel di makalah, yaitu lambang A permasalahan universal positif, rumus semua S adalah P. I partikular positif, sebagian S adalah P. E universal negatif, sebagian S bukan P. O partikular negatif, sebagian S bukan P. Itu merupakan macam-macam proposisi menurut bentuknya. Yang nomor 1. Untuk yang nomor 2-nya yaitu ada proposisi hipotetik. Apa sih itu proposisi hipotetik? Pada proposisi kategorik, kopula menghubungkan dua buah trem, sedangkan pada proposisi hipotetik, kopula menghubungkan dua buah pernyataan, bukan lagi dua buah trem. Sebuah proposisi hipotetik, misalnya, jika hujan turun maka desa akan banjir. Pada dasar terdiri dari dua proposisi kategorik, hujan turun dan desa akan banjir. Jika dan maka pada contoh di atas adalah kopulanya. Hujan turun sebagai pernyataan pertama disebut sebab atau antecedent, dan desa akan banjir sebagai pernyataan kedua yang disebut akibat atau consequence. Proposisi hipotetik mempunyai dua buah bentuk, yaitu 1. Jika A dan B, maka A adalah C. Seperti, jika Ferry rajin, maka ia akan naik kelas. Jika A dan B, maka C adalah D. Seperti, jika permintaan bertambah, maka harga akan naik. Itu contoh proposisi hipotetik. Dan yang ketiga yaitu ada proposisi disyungtif. Seperti juga proposisi hipotetik, proposisi disyungtif pada hakikatnya juga terdiri dari dua buah proposisi kategorik. Sebuah proposisi disyungtif contohnya seperti proposisi jika tidak benar maka salah. Jika dianalisis menjadi proposisi itu benar dan proposisi itu salah, kopula yang berupa jika dan maka mengubah dua proposisi kategorik menjadi permasalahan disyungtif. Kopula dari proposisi disyungtif bervariasi sekali, seperti hidup kalau tidak makan adalah mati. Eko di kantin atau di perpus. Jika bukan Dian yang memberi maka Dok. Jika bukan Dian yang memberi maka Dodi. Bentuk-bentuk proposisi disyungtif yaitu yang pertama, proposisi disyungtif sempurna, yaitu dirinya mempunyai alternatif kontradiktif. Rumus A mungkin B, mungkin non B. Seperti Fajar mungkin masih hidup, mungkin sudah mati, atau non hidup. Terus yang kedua, bentuk yang kedua yaitu ada proposisi disyungtif tidak sempurna. Cirinya tidak sempurna, alternatifnya tidak terbentuk kontradiktif. Langsung ke rumus yaitu A mungkin B, mungkin C. Seperti Gilang berhelm hitam atau berhelm putih. Ya, demikian itulah beberapa macam pembagian atau beberapa macam proposisi menurut bentuknya. Yaitu tadi ada tiga, proposisi kategorik, proposisi hipotetik, terus yang terakhir adalah proposisi disyungtif.
Demikian dari macam-macam proposisi, nanti akan dilanjutkan lagi yaitu tentang distribusi dalam logika oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, apabila ada tutur kata yang salah dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah distribusi dalam logika. Distribusi berhubungan erat dengan pembahasan denotasi trim objek dan predikat, terutama sekali trim predikat. Distribusi merupakan penyebaran. Ada dua istilah yang harus diketahui adalah tertebar atau bisa disebut dengan distributed, yang artinya trim objek atau predikat melingkupi seluruh denotasinya. Yang kedua adalah tak tertebar, bisa disebut dengan undistributed, yang artinya trim objek atau predikat hanya menyebut sebagian denotasinya. Contoh tertebar tidaknya predikat dalam proposisi kategorik dari semua permasalahan adalah yang pertama, universal positif. Contohnya, semua merpati adalah burung. Semua merpati itu sebagai distributed dan burung itu sebagai undistributed. Yang kedua adalah partikular positif. Yang contohnya adalah sebagian mahasiswa adalah rajin. Sebagian mahasiswa itu sebagai undistributed dan rajin itu juga sebagai undistributed. Yang ketiga adalah universal negatif. Yang contohnya, semua burung bukan ular. Semua burung itu sebagai distributed dan ular itu juga sebagai distributed. Yang keempat adalah partikular negatif. Contohnya, semua mahasiswa tidak rajin. Semua mahasiswa itu sebagai undistributed dan rajin itu sebagai distributed.